butuh dua pihak untuk merasa terhina. Ingat, untuk bisa benar-benar menyakitimu, tidak cukup dengan hinaan saja. Kamu harus percaya bahwa kamu sedang disakiti. Jika seseorang sukses membuat kamu terprovokasi, sadarilah bahwa pikiranmu pun turut berperan dalam provokasi ini. Itulah pentingnya untuk kita tidak memberi respon secara impulsif. Berikan waktu sebelum bereaksi, maka akan lebih mudah bagi kamu memegang kendali atas dirimu sendiri. Epictetus. Ini adalah human insight yang brilian dari para filosof Stoa. Untuk bisa sungguh terjadi penghinaan, harus ada yang merasa terhina. Sebuah penghinaan sesungguhnya tidak bernilai sampai objeknya merasa bahwa ia disakiti. Saat ini terjadi, maka penghinaan itu sukses. Namun, jika sang objek tidak merasa terhina, maka hinaan itu sesungguhnya sebuah serangan yang tumpul dan tidak berarti. Jika ada seseorang yang dihina dan merasa terhina, maka Epictetus akan menyalahkan si terhina. Salah kamu sendiri kalau tersinggung. Ini konsisten dengan yang telah kita bahas sebelumnya tentang mengendalikan persepsi kita sendiri. Menghina ada di bawah kendali orang lain. Merasa terhina ada di bawah kendali kita. Bahwa celaan dan hinaan tidak pernah benar-benar bisa melukai objeknya kecuali diizinkan, bisa diilustrasikan dengan contoh berikut. Suatu sore, kamu berdiri menghadap sebuah lukisan masterpiece karya seniman besar Indonesia, Affandi. Coba kamu berteriak-teriak menghina-hina lukisan itu. Lukisan sampah. Apa bagusnya kamu? Anak kecil juga bisa hanya coret-coret nggak keruan seperti kamu. Apakah lukisan itu menjadi lebih buruk, kehilangan keagungannya hanya karena hujatan kita? Apakah lukisan tersebut menjadi turun derajat dari status mahakarya hanya karena celaan satu orang? Ditambah lagi, lukisan ini hanya sebuah benda mati. Tidakkah kita jauh lebih bernilai dan bisa lebih berpikir daripada sebuah lukisan? Kamu tidak bisa dihina orang lain kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri. Epictetus. Tidakkah ini tepat menggambarkan keadaan di media sosial saat ini? Di media sosial ada begitu banyak pihak yang sengaja menciptakan kemarahan dan emosi dengan hanya bermodalkan jempol. Entah itu meninggalkan komen-komen yang menyulut kemarahan di postingan kita atau sengaja memancing debat kusir. Sayangnya, ada begitu banyak juga orang yang terprovokasi oleh ulah para provokator di media sosial, yang konyolnya lagi sering datang dari akun-akun anonim. Banyak yang terprovokasi, marah-marah, dan saling perang membalas hinaan antar pihak yang berbeda, yang saat ini seringkali disebabkan oleh politik. Jika Epictetus hidup saat ini, dia justru akan menegur mereka yang terprovokasi, bukan mereka yang sengaja memprovokasi. Para troll di internet dan media sosial tidak akan bisa mencapai apa-apa jika lebih banyak orang lebih bisa mengendalikan pikirannya dan tidak mengacuhkan para provokator. Ambillah waktu sebelum bereaksi. Tips dari Epictetus ini juga konsisten dengan prinsip STAR. Stop, think and assess, respond. Saat emosi mulai mendidih akibat membaca lini masa media sosial, stop. Jangan tergesa-gesa menggerakkan jempol, jangan melakukan apa-apa. Time out dulu, kemudian berpikir. Kata-kata hinaan, celaan, provokasi hanyalah kata-kata.
Kata-kata tidak mengubah realitas, sama halnya dengan ketika kita mencaci maki sebuah lukisan mahakarya. Nilai lukisan tersebut tidak akan berubah. Jika saya sampai merasa tersinggung dan terpancing, maka ini sepenuhnya salah saya. Lagi pula, dengan demikian, tujuan si provokator justru tercapai. Namun, jika kita tidak terpancing, bahkan bisa menjawab dengan kepala dingin dan tidak emosional, ada hal positif yang bisa tercapai. Wawancara di akhir bab dengan Kanya Irlaini, seorang aktivis, akan lebih memperjelas bagian ini. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Marcus Aurelius. Untuk mereka yang menghina kita dengan sengaja, bagaimanakah kita bisa membalas dendam? Marcus Aurelius, seorang kaisar, memiliki jawaban yang singkat dan jelas. Sesungguhnya, balas dendam yang terbaik adalah dengan tidak berubah menjadi seperti sang pelaku. Jika kita menerima hinaan, dan kemudian kita pun berubah menjadi penghina yang emosional dan dikuasai kemarahan, maka yang menang adalah kemarahan dan kebencian. Seperti di film-film zombie, jika si manusia normal digigit oleh zombie, dan kemudian berubah menjadi zombie juga, maka sang zombie sudah menang. Ada orang sengaja menjelekkan atau ingin memprovokasi kita. Stand your ground. Tetap menjadi praktisi stoa yang memegang kendali atas persepsi dan responnya yang baik. Maka itu akan seperti adegan di mana zombie menggigit kita, tetapi tidak mempan. Itulah pembalasan terbaik menurut Marcus Aurelius. Ketika kita tidak turun derajat menjadi sama dengan yang ingin berbuat jahat kepada kita. Sebagai obat untuk melawan ketidakramahan, kita dianugerahi keramahan. Marcus Aurelius. Tidak hanya kita tidak boleh ikut berubah menjadi jahat ketika diperlakukan jahat. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa cara menghadapi orang yang judes, kasar, pemarah, tidak ramah, dan tidak sopan adalah justru dengan keramahan. Ini memang ajaran yang sulit di masyarakat yang sangat reaktif, dan rasanya tangan ini ingin menampol orang-orang yang menyebalkan. Namun, seperti prinsip bahwa api akan padam dengan air dan bukan dengan api lagi, begitu juga ketidakramahan hanya bisa diperangi dengan kebaikan. Mengapa? Karena seringkali orang yang kasar pada kita tidak menyangka akan menerima reaksi yang ramah dan santun. Ketika mereka sudah bersiap-siap menghadapi serangan judes balik, betapa kagetnya mereka ketika malah diperlakukan dengan baik. Lah, kok gue judes sama dia, tapi doi malah baik? Terus aku kudu piye? Lagi, bayangkan seorang kaisar mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membalas perilaku buruk dengan perilaku buruk juga. Sebuah hal yang jarang ditemui di jajaran penguasa rasanya.